Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku yang soleh dan soleha? Masih semangat belajar kan? Harus selalu semangat. Meskipun kita sudah lama tidak belajar di sekolah, tetapi kita juga harus tetap semangat belajar di rumah. Karena belajar dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan yang lain. Apakah kalian tidak ingin mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ingin kan? Makanya kita harus tetap selalu semangat untuk belajar ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini bersama Ustadzah Rani kita akan belajar materi mata pelajaran tematik, yaitu untuk tematik kelas 3. Tapi sebelumnya untuk memulai pelajaran kali ini sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi kan Ustazah sudah menjelaskan bahwa kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 3, khususnya tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ustazah akan menunjukkan kalian sebuah gambar. Nah, dari gambar ini coba kalian sebutkan mana yang termasuk makhluk hidup. Apakah kalian sudah bisa menentukan mana dari gambar ini yang termasuk makhluk hidup? Baiklah, Ustazah akan bantu untuk menemukannya ya. Kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik. Yang pertama, di sini ada 3 orang anak yang sedang bermain bola. Nah, mereka ini termasuk ke dalam makhluk hidup, dalam kelompok manusia. Kemudian yang kedua, di sini ada 2 ekor sapi, ada 2 ekor burung, dan seekor kupu-kupu. Mereka ini termasuk ke dalam kelompok hewan atau binatang. Yang ketiga, yaitu di sini ada pohon, ada rumput, dan ada bunga-bunga. Nah, mereka ini termasuk ke dalam makhluk hidup jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi, makhluk hidup di muka bumi ini ada 3 jenis. Tadi apa saja? Yang pertama ada manusia, ada hewan atau binatang, dan yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Oh iya, Ustazah juga akan menjelaskan pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang panjang dan pendek sebuah lagu. Nanti kita akan juga belajar menyanyikan sebuah lagu dan menentukan bunyi panjang serta bunyi pendek dalam lagu tersebut. Nah, kembali ke ciri-ciri makhluk hidup ya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa makhluk hidup itu ada tiga jenis. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Sekarang pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan. Ustazah juga punya gambar lain. Yang pertama di sini ada gambar, ya ini adalah gambar ikan. Mari kita sebutkan bersama-sama ciri-ciri dari ikan. Oke, yang pertama dari gambar ini pasti sudah terlihat bahwa ikan itu hidupnya di air. Ini kan ikannya ada di dalam air. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ikan bernafas dengan insangnya. Jadi hewan-hewan yang hidup di air sebagian besar bernafasnya dengan insang. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, ikan dapat bergerak menggunakan siripnya dengan cara berenang. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu ikan dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, kita lanjutkan ke gambar selanjutnya. Nah, ini kalian pasti tahu ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar kucing. Kita pasti semuanya sudah tahu
kalau kucing itu adalah hewan, salah satu hewan kecintaan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan menyebutkan ciri-cirinya. Dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kucing hidup di darat, berbeda dengan ikan tadi. Kalau ikan kan hidupnya di air, kalau kucing hidupnya di darat. Apa kalian pernah lihat ada kucing hidup di air? Tidak pernah kan? Karena memang kucing hidupnya di darat. Ciri-ciri yang kedua, kucing bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, kucing dapat bergerak dengan kakinya, bisa berlari, bisa berjalan, bisa meloncat-loncat. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, kucing suka sekali makan ikan. Kemudian ciri-ciri berikutnya, kucing dapat berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Dan ini adalah gambar terakhir yang Ustazah akan tunjukkan ke kalian. Gambar apakah ini? Betul sekali, ini adalah salah satu hewan yang sangat cantik, yaitu kupu-kupu. Ini kupu-kupunya sedang menghisap madu dari sekuntum bunga. Enak di sini ya. Nah, kupu-kupu ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia hidupnya di udara dengan hinggap di satu bunga ke bunga yang lain. Ciri-ciri yang kedua, kupu-kupu bergerak dengan menggunakan sayapnya. Nah, kupu-kupu kan bisa terbang, jadi dia menggunakan sayapnya untuk terbang. Ciri-ciri yang ketiga, kupu-kupu sangat menyukai madu sebagai makanannya. Dan ciri-ciri yang terakhir atau ciri-ciri yang keempat, kupu-kupu dapat berkembang biak dengan cara bertelur seperti ikan tadi ya. Jadi ikan dan kupu-kupu itu berkembang biaknya sama, yaitu dengan cara bertelur. Nah, Ustazah sudah menjelaskan masing-masing ciri-ciri dari hewan-hewan yang Ustazah tunjukkan tadi. Nah, sekarang apakah kalian tahu bahwa mereka terdapat persamaan? Apa saja persamaannya? Oke, Ustazah akan menjelaskan. Kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik. Persamaan yang pertama dari si kucing, ikan, dan kupu-kupu tadi adalah mereka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persamaan yang kedua, mereka itu memerlukan makan untuk dapat bertahan hidup. Dan persamaan yang ketiga, hewan-hewan tadi mereka membutuhkan oksigen untuk bernafas. Dan persamaan keempat, hewan-hewan tadi dapat bergerak menggunakan alat geraknya masing-masing. Ikan tadi menggunakan siripnya, kucing menggunakan kaki, kalau kupu-kupu menggunakan sayapnya. Dan persamaan yang terakhir, mereka dapat berkembang biak. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan atau beranak. Apa sih berkembang biak? Kalian tahu? Oke, Ustazah jelaskan terlebih dahulu ya. Berkembang biak itu artinya kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi contohnya ini di gambar kucing ini tadi. Nah, di gambar kucing ini ada induk kucing beserta anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa kucing ini telah berkembang biak. Dari satu induk kucing menghasilkan beberapa kucing baru atau anak kucing. Di sini ada 4 ekor anak kucing. Sehingga berkembang biak itu menghasilkan keturunan baru sehingga dia bertambah banyak jenisnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Ustazah minta nanti kalian coba temukan hewan di sekitar kalian. Terserah kalian, bisa 1, maksimal 3 ya. Coba kalian cari hewan di sekitar kalian, kemudian sebutkan ciri-ciri dan persamaan dari hewan-hewan tadi. Kalian tuliskan di buku kerja kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita lanjut ke belajar
dan menentukan bunyi panjang serta bunyi pendek pada sebuah lagu. Ustazah pilihkan lagu yang masih berhubungan dengan gambar-gambar hewan Ustazah tadi, yaitu Kupu-Kupu. Judulnya adalah Kupu-Kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Pasti banyak dari kalian yang sudah mengetahui lagu ini, dan pasti tidak sedikit yang hafal dengan lagu ini. Nah, setelah ini Ustazah akan memutarkan lagu Kupu-Kupu yang Lucu dan akan menampilkan di layar syair dari lagu tersebut beserta simbol-simbol yang terdapat di dalamnya. Nah, kita kan tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa kita akan belajar tentang bunyi panjang dan bunyi pendek dari sebuah lagu. Jadi nanti kalian mendengarkan sambil perhatikan bunyi panjang dan pendeknya. Jadi nanti di layar Ustazah akan tunjukkan syairnya. Perhatikan nanti di layar di bawah syair itu terdapat simbol-simbol. Ada simbol garis. Garis panjang menunjukkan bahwa bagian lagu tersebut dinyanyikan dengan bunyi panjang. Ingat ya, garis panjang artinya lagu tersebut atau bagian lagu tersebut dinyanyikan dengan bunyi panjang. Sedangkan garis pendek artinya bagian lagu tersebut dinyanyikan dengan nada yang pendek atau bunyi yang pendek. Oke, kalian sudah siap untuk mendengarkan dan memperhatikan lagu Kupu-Kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud? Oke, Ustazah putarkan dan kalian perhatikan di layar ya. Silakan. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan lagu Kupu-Kupu yang Lucu tadi? Bagaimana menurut kalian jika sebuah lagu di dalamnya hanya ada bunyi panjang atau hanya ada bunyi pendek saja? Tentunya lagu tersebut tidak akan tidak kurang enak didengarkan atau untuk dinyanyikan, sehingga dalam sebuah lagu pasti ada bunyi panjang dan ada bunyi pendeknya seperti lagu Kupu-Kupu yang Lucu tadi. Nah, sekarang Ustazah minta kalian coba perhatikan sebuah lagu masih dengan tema yang sama, yaitu makhluk hidup, tentang hewan. Kalian perhatikan, kalian nyanyikan dan perhatikan bunyi panjang serta bunyi pendeknya.
tuliskan seperti syair yang Ustazah tampilkan tadi ya. Kalian tuliskan mana bagian panjang, mana bagian pendeknya. Ingat, bagian panjang ditulis dengan garis panjang, ditandai dengan garis panjang. Bagian bunyi pendek ditulis dengan garis pendek. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita kali ini, Ustazah akan membacakan kesimpulan apa yang telah kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Pertama tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri jenis makhluk hidup dulu ya. Jadi jenis makhluk hidup di muka bumi itu ada 3. Yang pertama manusia, kemudian ada hewan, dan ketiga tumbuhan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, dia bernafas, bergerak, memerlukan makan, dan dapat berkembang biak. Oke, semoga ilmu yang kalian terima dari Ustazah, yang kalian dapatkan dari Ustazah dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustazah mohon pamit undur diri, dan Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kata yang salah atau sikap selama pembelajaran berlangsung tadi. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.